Berikut adalah pendalaman makna hakikat ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An'am ayat 119. Ditinjau melalui perspektif dua tokoh sufi yang memiliki kedalaman spiritual. Ibnu Arabi, Syekhul Akbar, dan Al-Hallaj Al-Husain bin Mansur. Kedua tokoh ini membawa kita melampaui fikih halal haram, legal formal, menuju ontologi hakikat keberadaan, dan psikologi cinta ilahi. Ayat dan terjemahan. Mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Dia telah menjelaskan kepadamu secara rinci apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. KSI Awanam Sentu Idezenovi 1. Perspektif Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar. Tema Tajali, penampakan asma Allah dalam materi, dalam pandangan Ibnu Arabi yang kental dengan konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud. Segala sesuatu di alam semesta adalah mazar tempat penampakan nama-nama Allah, makanan sebagai manifestasi ilahi. Bagi Ibnu Arabi, perintah makanlah dari apa yang disebut nama Allah, bukan sekadar ritual penyembelihan. Ini adalah pengakuan bahwa esensi yang menghidupi di dalam makanan itu adalah pancaran Al-Hayyu yang maha hidup dan Ar-Razak yang maha memberi rezeki. Hakikat marifat, ketika seorang arif makan, ia tidak melihat dirinya memakan daging atau tumbuhan, melainkan ia sedang menyerap tajalli ilahi untuk memperkuat wujudnya dalam beribadah kepadanya. Menyebut nama Allah adalah proses transmutasi, perubahan dari materi kasar duniawi menjadi energi, cahaya nur. Kritik terhadap keraguan hijab, ayat mengapa kamu tidak mau memakan, ditafsirkan sebagai teguran bagi mereka yang terhijab oleh gairiyah, perasaan adanya yang lain selain Allah. Mereka ragu karena mereka melihat makanan sebagai benda mati yang terpisah dari Allah. Ibnu Arabi mengajarkan, hilangkan keraguan. Jika nama Allah sudah disebut, materi itu telah kembali ke asal sucinya. Menolaknya berarti menolak rahmah yang Allah hamparkan lewat ciptaannya. Menyesatkan dengan hawa nafsu, ahwa. Ibnu Arabi memandang hawa nafsu sebagai keinginan parsial ego yang terputus dari kehendak universal Allah. Orang yang menyesatkan tanpa ilmu adalah mereka yang mengajak manusia berhenti pada kulit luar bentuk, formil dan tidak menembus ke inti Allah. 2. Perspektif Al-Hallaj, sang pecinta yang fana. Tema keterpaksaan, ittirar, sang pecinta di dunia. Al-Hallaj, yang jiwanya lebur dalam fana, sirna dalam Tuhan, memandang aktivitas duniawi seperti macan sebagai beban bagi ruh yang rindu pulang. Tafsirnya pada ayat ini sangat menyentuh aspek kerinduan dan keterasingan. Makan sebagai keterpaksaan, itturirtum. Ayat menyebutkan, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Bagi Al-Hallaj, keberadaan ruh di dalam jasad ini sendiri adalah sebuah keterpaksaan yang manis karena kehendak kekasih. Lanjutan QS Al-An'am ayat 119. Hakikat marifat, seorang pecinta sejati seperti Hali sebenarnya tidak ingin makan. Ia hanya ingin makan dari santapan spiritual di zikir dan musyahadah. Maka ketika ia makan makanan fisik, ia melakukannya karena perintah syariat semata, bukan karena keinginan syahwat. Ia makan karena terpaksa harus menjaga jasad yang merupakan amanah Allah ini. Nama Allah sebagai syarat mutlak. Jika harus makan untuk menjaga jasad, maka hanya boleh memakan yang ada nama kekasih di sana. Bagi Hallaj, memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah adalah pengkhianatan cinta. Bagaimana mungkin seorang pecinta memasukkan sesuatu yang asing dari kekasihnya ke dalam tubuhnya? Bahaya ego dalam beragama. Tentang orang yang menyesatkan dengan hawa nafsu, Al-Hallaj sangat keras terhadap ulama atau ahli ibadah yang masih memiliki keakuan. Bagi Hallaj, selama masih ada aku yang ingin mengatur hukum Tuhan demi kepentingan diri atau golongan, itu adalah kesesatan. Marifatullah menuntut fana matinya ego, sehingga yang bicara dan berkehendak hanyalah Al-Haq. 3. Synthesis Tatskotun, nafs penyucian jiwa, menggabungkan kedalaman ontologis Ibnu Arabi dan radikalitas cinta Al-Hallaj. Kita menemukan panduan tazkiyatun nafs
Untuk ayat ini, transformasi persepsi Ibnu Arabi, jangan melihat makanan hanya sebagai onggokan materi. Lihatlah ia sebagai surat cinta dari Allah. Tazkiyah adalah membersihkan pandangan mata dari melihat makhluk semata, menjadi melihat tanda kebesaran Allah dalam setiap butir nasi. Disiplin sang pecinta al-halaj. Latihlah diri untuk tidak makan karena rakus syahwat, tetapi makanlah karena tugas kewajiban menjaga amanah tubuh. Makanlah dengan perasaan terpaksa butuh kepada Allah, bukan kepada makanannya. Praktik sebelum makan. Tanyakan pada hati, apakah aku makan ini untuk memuaskan lidahku, atau untuk menguatkan kakiku berdiri di hadaponia nanti malam? Ilmu versus prasangka. Ayat ini memperingatkan tentang menyesatkan tanpa ilmu. Dalam tasawuf, ilmu yang sejati adalah ma'rifah, pengenalan langsung, bukan sekadar hafalan dalil. Seseorang yang suci jiwanya tidak akan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah karena sok suci, dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah karena nafsu. Ia berjalan di atas garis hak dengan keseimbangan sempurna. Kesimpulan spiritual. Makna hakikat QS Al-An'am 119 menurut kedua tokoh ini adalah pembebasan diri dari ilusi materi. Makanlah apa yang telah disucikan dengan nama Allah, karena dengan itu engkau menyatukan yang lahir jasad dengan yang batin asma Allah. Jangan biarkan egomu membuat aturan sendiri, dan sadarilah bahwa setiap suapan adalah bantuan Allah agar engkau bisa melanjutkan perjalanan kembali kepadanya. Tubuhmu butuh makanan bumi, tapi ruhmu butuh nama ilahi. Satukan keduanya, maka engkau makan di dunia, namun kenyang di langit. Ini adalah pembahasan yang mendalam, mengupas QS Al-An'am ayat 120 dengan pisau analisis tasawuf, khususnya melalui perspektif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, akan membawa kita pada pemahaman bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, mustahil dicapai tanpa kebersihan total lahir dan batin. Berikut adalah uraian tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs mengenai ayat tersebut. 1. Landasan ayat, perintah pembersihan total. Mari kita renungkan firman Allah dalam QS Al-An'am 120, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat zahir dan yang tersembunyi batin. Dalam konteks marifatullah, ayat ini bukan sekadar larangan hukum fikih, melainkan syarat mutlak bagi seorang salik penempuh jalan spiritual untuk bisa memandang Allah dengan mata hatinya, Ainul Basyirah. 2. Perspektif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hati sebagai cermin. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab magnum opusnya, Al-Hikam, sering mengumpamakan hati manusia sebagai sebuah cermin. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi, dosa dan keterikatan selain Allah masih terlukis dalam cerminnya. Ibnu Athaillah mengaitkan hikmah ini dengan Al-An'am 120a, meninggalkan dosa zahir jahiral sahmi. Ini adalah langkah awal tahali. Dosa zahir adalah maksiat anggota tubuh mata, lisan, tangan. Pandangan tasawuf, dosa zahir adalah debu tebal yang menutupi cermin hati. Selama anggota tubuh sibuk bermaksiat, hati akan gelap zulumat. Hubungan dengan ma'rifat, tidak mungkin cahaya Allah masuk ke dalam wadah yang kotor. Meninggalkan dosa zahir adalah bentuk adab seorang hamba di hadapan rajanya. B. Meninggalkan dosa batin. B. Inal satumi. Ini adalah inti dari tazkiyatun nafs menurut Ibnu Athaillah. Dosa batin seringkali lebih berbahaya karena tidak terlihat, namun mematikan hati. Jenis dosa batin: ria, ingin dipuji; ujub, bangga diri; hasad, dengki; dan yang paling halus adalah ketergantungan pada amal atau merasa suci. Tadabur kalbu. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa merasa diri sudah bersih padahal masih menyimpan keinginan duniawi di dalam hati adalah dosa batin yang menjadi hijab penghalang terbesar menuju marifatullah. Sri. Hakikat marifatullah dalam konteks ayat ini. Berdasarkan ayat ini dan pendekatan Syekh Ibnu Athaillah, marifatullah bukanlah sekadar pengetahuan intelektual hafal dalil, melainkan sebuah rasa zauk dan penyaksian musyahadah.
Proses pencapaiannya melalui ayat ini adalah sebagai berikut. Pemutusan keterikatan, wazar, kata wazar, tinggalkanlah, adalah perintah untuk memutus keterikatan hati dari selain Allah. Agyar, bagi Ibnu Athaillah, dosa terbesar bagi ahli ma'rifat adalah ketika di hatinya ada sesuatu selain Allah, baik itu harta, jabatan, atau bahkan keinginan untuk mendapatkan karomah. Lanjutan pembahasan yang mendalam mengupas QS Al-An'am ayat 120. Runtuhnya hijab. Dosa zahir dan batin adalah hijab tirai. Dosa zahir, hijab, kegelapan nafsu syahwat. Dosa batin, hijab cahaya ego spiritual atau kesombongan. QS Al-An'am 120 memerintahkan untuk meruntuhkan kedua hijab tersebut. Saat hijab runtuh, barulah nur makrifat bersinar. Tajalli, penampakan cahaya ilahi. Setelah hati bersih dari dosa zahir dan batin, hati menjadi bening. Di saat itulah Allah menampakkan tajalli sifat-sifatnya. Sang hamba tidak lagi melihat dirinya yang beramal, tetapi melihat Allah yang menggerakkan segalanya. 4. Implementasi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, untuk mengamalkan Al-An'am 120 menuju ma'rifatullah Allah. Ibnu Athaillah, lakukan langkah berikut. Pertama, muhasabah zahir, menjaga panca indera dari maksiat fisik. Tanamlah wujudmu di bumi kerendahan hamul. Jangan menonjolkan diri sebelum matang. Kedua, tahalli batin mengikis rasa memiliki, rasa hebat, dan rasa berkuasa. Bukanlah dosa kecil yang kamu lupakan, tapi dosa besar adalah kamu merasa tidak punya dosa. Ketiga, tahalli pengisian, mengganti cinta dunia dengan rindu kepada Allah, menyadari bahwa kemampuan kita meninggalkan dosa pun adalah pertolongan Allah, bukan hebatnya diri kita. Terkadang Allah membukakan pintu ketaatan padamu, tapi tidak membukakan pintu penerimaan. Waspada ria. Kesimpulan, tadabur, hakikat ma'rifatullah melalui QS Al-An'am 120 adalah sebuah perjalanan transformasi hati. Allah memerintahkan kita meninggalkan dosa zahir dan batin, bukan karena Dia butuh ketaatan kita, melainkan agar cermin hati kita bersih. Ibnu Athaillah menegaskan bahwa ma'rifat cahaya sudah ada, namun terhalang oleh tembok dosa zahir dan kabut dosa batin. Jadi, ma'rifatullah dalam ayat ini adalah kondisi di mana hati telah sunyi dari gemuruh dosa zahir dan bisikan dosa batin, sehingga yang terdengar hanyalah panggilan Allah dan yang terlihat hanyalah keagungannya. Apakah Anda ingin saya memberikan panduan di zikir atau wirid yang biasa digunakan dalam tarekat Adziliyah, tarekat Ibnu Athaillah untuk membantu proses pembersihan hati ini?